Salam dan bahagia. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi di Ariza Channel. Video pembelajaran kali ini mengenai matematika fase E pada elemen aljabar dan fungsi, yaitu materi, contoh soal, pembahasan dan latihan topik sistem persamaan linear 3 variabel. Pada video kali ini membahas yaitu menentukan himpunan penyelesaian menggunakan metode kombinasi eliminasi substitusi pada sistem persamaan linear 3 variabel. Baik, kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian solusi dari sistem persamaan linear 3 variabel berdasarkan pemahaman solusi dari sistem persamaan linear 2 variabel. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah menyelesaikan masalah dengan memodelkan ke dalam sistem persamaan linear. Baik, kita awali dengan pengertian dari persamaan aljabar. Pada dasarnya persamaan aljabar itu berbentuk AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan P. Itu disebut persamaan linear dengan 3 variabel atau 3 peubah. Lalu sekelompok persamaan linear yang berbentuk umum A11X ditambah A12Y ditambah A13Z sama dengan P, A21X ditambah A22Y ditambah A23Z sama dengan Q, A31X ditambah A32Y ditambah A33Z sama dengan R disebut dengan sistem persamaan linear dengan 3 variabel dengan A11, A12 sampai A33 itu adalah koefisien dari variabel X, Y, dan Z yang merupakan bilangan real dan tidak sama dengan 0. Sedangkan P, Q, dan R anggota bilangan real adalah konstanta. Menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel adalah menentukan pasangan terurut X0, Y0, Z0 yang merupakan penyelesaian simultan atau serentak bersamaan dari sistem persamaan itu, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X0, Y0, Z0. Baik, untuk lebih memahami kita lihat pada contoh 1. Buktikan sistem persamaan linear berikut yang termasuk sistem persamaan linear homogen atau tidak homogen. Ada 4 ya yang akan kita identifikasi, A, B, C, dan D. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana menentukan apakah sistem persamaan linear tersebut termasuk homogen atau tidak homogen. Mari kita lihat pembahasannya. Sistem persamaan linear homogen adalah sistem persamaan linear yang masing-masing persamaannya berkonstanta 0. Bentuk umumnya seperti yang ada di tayangan ya. Lalu kita analisis satu persatu. Untuk yang A, 4X ditambah Y ditambah Z sama dengan Y dikurang 2, 3X ditambah 2Z sama dengan 2Y, 3Y ditambah Z sama dengan 0. Kita ubah sistem persamaan linear tersebut menjadi bentuk umumnya, yaitu kita pisahkan konstanta berdiri sendiri dan variabel berkumpul pada bagiannya, sehingga diperoleh 4X ditambah Z sama dengan min 2, 3X dikurang 2Y ditambah 2Z sama dengan 0, lalu 3Y ditambah Z sama dengan 0. Tampak bahwa persamaan di atas atau yang bagian A memuat konstanta min 2, yaitu pada persamaan yang pertama ya, sehingga sistem persamaan linear tersebut tidak homogen. Lalu kita lihat untuk yang B. Kita ubah sistem persamaan linear tersebut menjadi bentuk umumnya menjadi X dikurang Y sama dengan 0, 10X dikurang 2Y dikurang Z sama dengan 0, 6X dikurang 3Y sama dengan 0.
tampak bahwa seluruh persamaan pada sistem persamaan linear di B atau bagian soal ini berkonstanta 0, sehingga sistem persamaan linear tersebut homogen ya. Lalu kita lihat atau kita analisis pada sistem persamaan linear bagian C. Setelah kita ubah, kita kelompokkan konstanta pada posisinya, kemudian variabel berkumpul pada variabelnya. Kita lihat bahwa semua konstantanya adalah 0, sehingga sistem persamaan linear pada soal C ini disebut homogen. Lalu untuk yang D ya, setelah kita lakukan hal yang sama seperti A, B, dan C, maka terlihat bahwa terdapat konstanta 5 pada persamaan 2, sehingga sistem persamaan linear tersebut tidak homogen. Kembali lagi kita dapat nyatakan bahwa sistem persamaan linear tersebut dikatakan homogen jika konstantanya sama dengan 0 ya, atau berkonstanta 0. Baik, kita masuk ke bagaimana menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel dapat ditentukan dengan metode kombinasi eliminasi substitusi dan metode determinan. Seperti yang dibahas di awal, bahwa pada video kali ini kita membahas mengenai himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode kombinasi eliminasi substitusi. Untuk metode determinan kita buat terpisah nanti pada video berikutnya. Metode kombinasi eliminasi substitusi, adapun langkah-langkah untuk menentukan himpunan penyelesaian suatu sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode kombinasi eliminasi substitusi adalah sebagai berikut. Langkah pertama, eliminir salah satu variabel X, Y, atau Z sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel. Kalau kurang jelas pada persamaan linear 2 variabel, terdapat video sebelumnya ya, yang merupakan video pengantar dari topik sistem persamaan linear 3 variabel ini. Lalu langkah kedua, selesaikanlah sistem persamaan linear 2 variabel pada langkah 1 menggunakan metode kombinasi eliminasi substitusi. Lalu langkah ketiga, substitusikanlah penyelesaian simultan atau serempak yang bersamaan tadi ya, yang diperoleh pada salah satu persamaan linear 3 variabel sehingga diperoleh penyelesaian simultan sistem persamaan itu. Langkah terakhir, menuliskan himpunan penyelesaiannya. Baik, untuk lebih memahami lagi kita lihat pada contoh 2. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. 5x dikurang 3y ditambah 2z sama 28, 7x ditambah 4y dikurang z sama 24, 3x ditambah 5y ditambah 4z sama dengan 28. Kita misalkan yang persamaan pertama itu adalah persamaan 1, dan selanjutnya yang kedua, dan yang berikutnya adalah yang persamaan ketiga. Kita eliminir Z ya. Dalam hal ini jika kita mau mengeliminir Y juga boleh, kita mau mengeliminir X juga boleh ya. Jadi boleh, tidak harus dimulai dari Z atau X atau Y ya. Kebetulan pada pembahasan kali ini kita mulai dengan eliminir Z. Dari persamaan 1 dan 2 itu diperoleh ya, 5x dikurang 3y tambah 2z sama 28, lalu 7x ditambah 4y dikurang z sama 24. Karena kita ingin mengeliminir z, maka persamaan 1 dikali 1 persamaan 2 kita kali 2, agar nanti ketika dijumlahkan itu z-nya akan hilang atau tereliminasi ya. Sehingga ketika persamaan 1 dikali 1 menjadi 5x tetap, 5x min 3y tambah 2z sama 28. Lalu untuk persamaan 2 menjadi, karena dikali 2 ya, 14x ditambah 8y dikurang 2z sama 48.
keduanya kita tambahkan sehingga 5x tambah 14x sama dengan 19x, min 3y ditambah 8y sama dengan plus 5y, 2z dikurang 2z 0 ya, 28 ditambah 48 sama 76. Nah itu adalah kita namakan misalnya persamaan 4. Lalu selanjutnya dari persamaan 1 dan 3. Apakah persamaan 2 dan 3 juga boleh kita pakai? Boleh saja ya. Tapi dalam hal ini kita ambil sebagai contoh pembahasan adalah persamaan 1 dan 3. Lalu diperoleh 5x dikurang 3y tambah 2z sama 28 untuk persamaan 1, 3x ditambah 5y ditambah 4z sama 28 untuk persamaan 2. Karena kita ingin mengeliminir z, maka persamaan 1 kali 2 persamaan 2 dikali 1, sehingga diperoleh 10x dikurang 6y ditambah 4z sama 56. Lalu yang dikali 1 tetap 3x ditambah 5y ditambah 4z sama 28. Karena ingin mengeliminir z, maka dikurangkan kedua persamaan tersebut, sehingga 10x dikurang 3x menjadi 7x, min 6y ditambah min 6y dikurang 5y sama dengan min 11y, 4z dikurang 4z 0 ya, dan 56 dikurang 28 sama 28. Itu kita namakan persamaan kelima. Sehingga dari uraian tadi kita peroleh sistem persamaan linear 2 variabel ya, dari persamaan 4 dan 5. 19x ditambah 5y sama 76 dan 7x dikurang 11y sama 28. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Ya, kita mengeliminir y. Kalau mau mengeliminir x, boleh saja, tidak masalah ya. Nah, kebetulan kita bahas yaitu mengeliminir y dari persamaan 4 dan 5. Karena ingin mengeliminir y, maka persamaan pertama dikali 11, persamaan kedua dikali 5, sehingga diperoleh 209x ditambah 55y sama 836. Kemudian 35x dikurang 55y sama 140. Kita tambahkan agar y-nya tereliminasi, atau y-nya 0 ya, sama dengan 0. Jadi 209x ditambah 35x sama 244x, 55y dikurang 55y 0 ya, sama dengan 836 ditambah 140 adalah 976. Kedua ruas dibagi dengan 244 sehingga menjadi x sama dengan 4. Selanjutnya untuk x sama 4 disubstitusikan ke persamaan 7x dikurang 11y sama 28, yaitu persamaan 5. Kenapa kita tidak ke persamaan 4? Boleh saja ya, karena di situ kita lihat bahwa persamaan kelima itu lebih sederhana angkanya gitu maksudnya ya. Maka kita peroleh 7x dikurang 11y sama 28, kita substitusikan x sama 4 menjadi 7 kali 4 dikurang 11y sama 28. 7 kali 4 28 ya, jadi 28 dikurang 11y sama 28, sehingga min 11y sama 0. Kedua ruas dikurang 28 ya. Lalu kedua ruas dibagi dengan 0 dibagi dengan min 11 ya tetap 0, jadi y sama dengan 0 ya. Tadi x dapat 4, y dapat sama dengan 0, disubstitusikan ke persamaan 1, 2, atau 3, boleh salah satunya ya. Dalam hal ini dipilih yang 7x ditambah 4y dikurang z sama 24, yaitu persamaan yang kedua ya dipakai. X sama 4 disubstitusikan, y sama 0 disubstitusikan, sehingga diperoleh nilai z sama dengan 4 ya. Jadi x sama 4, y sama 0, dan z sama 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 4,0,4. Mari kita lihat contoh 3. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. 1 per x ditambah 1 per y sama dengan 2, 2 per y dikurang 1 per z sama dengan min 3, 1 per x dikurang 1 per z sama dengan 2.
Nah, untuk bentuk seperti ini adalah sistem persamaan linear dengan 3 variabel juga. Kita awali dengan memisalkan ya. Pada pembahasan kita lihat, misalkan A kita buat sama dengan 1 per X, B sama dengan 1 per Y, dan C sama dengan 1 per Z. Sehingga ya terbentuk dalam permisalan menjadi 5A ditambah B sama dengan 2, 2B dikurang C sama dengan min 3, A dikurang C sama dengan 2. Nah, itu bukan 5A tambah B, tapi A ditambah B sama 2 ya. Pada persamaan satunya A ditambah B sama dengan 2, persamaan 2 menjadi 2B dikurang C sama min 3, A dikurang C sama dengan 2 itu ya. Nah, kita eliminasi A dari persamaan 1 dan 3 ya. Persamaan satunya A ditambah B sama 2, persamaan 3-nya adalah A dikurang C sama dengan 2. Maka A dikurang A 0 ya, jadi B ditambah B dikurang min C, jadi B ditambah C sama dengan 0, yaitu dinamakan persamaan 4. Lalu eliminasi C dari mana? Dari persamaan 2 dan persamaan 4. Persamaan 2 adalah 2B dikurang C sama dengan min 3. Persamaan 4 adalah B ditambah C sama dengan 0. Maka 2B ditambah 1B atau B saja, kemudian min C ditambah C sama 0, jadi 2B ditambah B 3B, negatif C ditambah C sama 0 sama dengan min 3 ditambah 0 min 3. Maka kedua ruas dibagi dengan 3, diperoleh B sama dengan min 1. Berikutnya kita lihat untuk B sama min 1 kita substitusikan ke persamaan 4 ya. Persamaan 4 tadi B ditambah C sama dengan 0, karena B nya sama dengan min 1 maka C nya sama dengan 1. Begitupun dengan B sama min 1 juga dapat disubstitusi ke persamaan 1. A ditambah B sama 2, A ditambah B nya min 1 menjadi A min 1 sama 2 menjadi A sama dengan 3 ya. Jadi diperoleh A nya 3, B nya berapa? B nya tadi, B nya adalah min 1 ya, kemudian C nya adalah 1. Jadi himpunan penyelesaiannya dikembalikan ke permisalan awal, yaitu X sama 1 per A menjadi sama dengan 1 per 3, Y sama 1 per B menjadi 1 dibagi min 1 sama min 1, dan Z sama dengan 1 per C sama dengan 1 dibagi 1 sama 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1 per 3, min 1, 1. Baik, berikutnya kita lihat contoh 4. Merupakan soal cerita ya. Sebuah bilangan terdiri atas 3 angka. Jumlah angka-angkanya 12. Jika bilangan yang terbentuk oleh kedua angka pertama dibagi oleh angka yang terakhir, maka hasil baginya sama dengan 4. Lalu jika bilangan yang terbentuk oleh kedua angka terakhir dibagi oleh angka ratusannya, maka hasil baginya 23. Pertanyaannya adalah carilah bilangan itu. Baik, kita lihat pembahasannya. Kita misalkan angka ratusannya adalah X, angka puluhannya adalah Y, dan angka satuannya adalah Z. Maka susunan bilangan itu adalah 100X ditambah 10Y ditambah Z. Maka sistem persamaan linear 3 variabelnya menjadi X ditambah Y ditambah Z sama dengan 12. Kemudian 10X ditambah Y dibagi Z sama dengan 4, dan 10Y ditambah Z dibagi X sama 23. Lalu kita rubah ya menjadi X tambah Y tambah Z sama 12, namakan persamaan 1. Lalu 10X ditambah Y dikurang 4Z sama dengan 0 ya.
Kemudian 23x dikurang 10y dikurang z sama dengan 0. Itu disebut persamaan ketiga. Nah, dari tiga tadi kita bisa lakukan seperti contoh-contoh sebelumnya atau langkah-langkah pada contoh sebelumnya. Yaitu dalam hal ini kita eliminir z ya, dari persamaan 1 dan 2 kita peroleh x tambah y tambah z sama 12, kemudian 10x tambah y dikurang 4z sama dengan 0. Karena ingin mengeliminasi z atau mengeliminir z, maka persamaan pertama dikali 4, persamaan kedua kita kali 1. Maka 4x ditambah 4y tambah 4z sama 48, 10x ditambah y dikurang 4z sama 0. Kita tambahkan menjadi 4x ditambah 10x menjadi 14x, 4y ditambah y menjadi 5y, 4z dikurang 4z 0 ya, 48 ditambah 0 48. Kita nambahkan persamaan keempat. Lalu dari persamaan 1 dan 3 diperoleh langsung kita eliminir z juga ya, x ditambah y tambah z sama 12, 23x dikurang 10y dikurang z sama 0. Tapi dua persamaan ini kita jumlahkan juga ya, sehingga 2x ditambah 2x ditambah 23x sama 24x, y ditambah min 10y menjadi min 9y, z dikurang z 0, 12 tambah 0 12. Kedua ruas kita bagi dengan 3 menjadi 8x dikurang 3y sama dengan 4 ya, kita namakan persamaan kelima. Dari uraian tersebut ya diperoleh sistem persamaan dua variabel ya, 14x tambah 5y sama dengan 48 dan 8x dikurang 3y sama dengan 4. Nah, persamaan 4 dan 5 ini kita eliminir y, yaitu persamaan 4 dikali dengan 3, persamaan 5 dikali dengan 5, maka menjadi 42x ditambah 15y sama 144, lalu 40x dikurang 15y sama 20. Kita jumlahkan 42x ditambah 40x menjadi 82x ya, kemudian 15y dikurang 15y sama 0, 144 ditambah 20 menjadi 164. Kedua ruas kita bagi dengan 82 menjadi x sama dengan 2. Untuk x sama 2 kita substitusikan ke persamaan 8x dikurang 3y sama 4 ya. Itu adalah persamaan kelima. Diperoleh 8 kali 2 dikurang 3y sama 4. Jadi 16 dikurang 3y sama dengan 4. Di kedua ruas dikurang dengan 16 menjadi min 3y sama dengan min 12, maka y sama dengan 4. Untuk x sama 2 dan y sama dengan 4 yang kita peroleh sebelumnya kita substitusikan ke persamaan pertama saja karena angkanya sederhana ya, x tambah y tambah z sama 12, sehingga diperoleh x tambah 2 ditambah 4 ditambah z sama 12, 2 tambah 4 6 ditambah z sama 12, maka kedua ruas dikurang dengan 6, z sama dengan 6. Jadi x nya adalah 2, y nya adalah 4 dan z nya adalah 6. Jadi bilangan itu adalah 246. Baik, setelah kita lihat contoh soal 1, 2, 3 dan 4 ya, mungkin untuk lebih memahami lagi kita coba latihan ya. Ada 4 soal, silahkan dicoba, boleh secara berkelompok atau diskusi dengan rekan sejawatnya, atau juga bisa dikerjakan secara mandiri. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, insyaallah nanti kita bahas. Jika merasa cukup jelas, syukur alhamdulillah. Mungkin ini saja dulu yang dapat disampaikan pada video pembelajaran kali ini. Nanti selanjutnya kita akan membahas dengan menggunakan atau menentukan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode determinan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi. Salam dan bahagia.